nih? Baik. Udah pada sarapan belum? Belum. Ya. Kasian banget. Di sini kakak minta waktunya sedikit boleh? Boleh. Bentar aja ya. Iya, Kak. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Ica Kastriadi, salah satu mahasiswa dari jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini kakak tidak sendiri, di sini ada teman kakak. Dan kakak namanya Eliasar Emil Bulaga. Halo, Kak. Halo. Aduh, terima kasih deh. Iya, Kak. Oke, di sini kakak datang ketemu adik-adik buat sedikit memberikan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut. Apakah adik-adik berkenan? Iya. Sedikit aja ya, nggak banyak-banyak kok. Oke? Oke. Nah, sebelum masuk ke materinya, kakak di sini ada jargon buat adik-adik semua. Jadi kakak contohin dulu ya. Kalau misalnya kak bilang tepuk gigi sehat, 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 sehat. Oke? Oke. Udah berdiri dulu biar semangat adik-adik. Berdiri dulu ya. Ayo dek, yang di belakang dek. Iya kak. Oke, namanya tepuk gigi sehat, Sehat, sehat. Sehat, sehat. Sehat. Pengen nolongin lagi ya, sekali lagi. Tepuk gigi sehat. Sehat, sehat. Sehat, sehat. Sehat. Ayo silakan duduk. Oke, baik adik-adik. Tadi pagi siapa yang sudah sikat gigi? Kami. Baik, pintar. Tepuk tangan dulu. Terus ada adik di sini, ada yang pernah sakit gigi nggak? Kami. Udah pernah. Yang sakit gigi, giginya ada lubangnya ya? Iya. Banyak nggak? Enggak, satu aja. Nah, di sini aku mau bertanya sama adik-adik semua. Tahu nggak sih kenapa kok gigi kalian itu bisa sakit? Nggak tahu. Nggak tahu, jangan beneran nih, nggak tahu nih. Iya. Nah, jadi kakak mau jelasin sedikit tentang kesukaan gigi dan mulut. Jadi gini, kenapa gigi adik-adik merasakan sakit ataupun gigi adik-adik itu berlubang? Karena adik-adik kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, di sini pasti adik-adik yang pernah sakit gigi jarang menggosok gigi. Iya atau enggak? Iya, Iya atau enggak? Iya kan? Iya. Nah, terus yang kedua, kalian sering makan makanan yang manis, tapi kalian lupa untuk gosok gigi lagi. Iya atau enggak? Iya, Kak. Suka makan coklat? Iya, Suka makan permen? Suka. Makan donat, biskuit? Suka. Suka. Tapi kalian lupa untuk gosok gigi. Iya atau enggak? Iya, Kak. Itu ya. Betul. Nah, jadi itu kalian itu adalah salah satu faktor kenapa gigi kalian bisa berlubang dan merasakan sakit. Yang pertama, kurangnya perawatan, kebersihan gigi dan mulut. Kedua, makan makanan Manis. Nah, itu penyebabnya. Dan kalian tahu nggak saat kapan saja kita melakukan sikat gigi? Setelah mandi, Kak. Waktu mandi, Kak. Mandi. Terus ada lagi yang tahu? Sebelum tidur, Kak. Ya, sebelum tidur. Siapa lagi yang Setelah makan. setelah makan, setelah sarapan ya. Jadi sebenarnya yang benar itu saat kita melakukan sikat gigi itu adalah pagi setelah sarapan, kedua malam sebelum Tidur. Nah, berapa kali sih kita menggosok gigi dalam sehari? Dua kali. Ya, 5 kali. Ini banyak sekali 5 kali. Minimal 2 kali aja. Tapi nggak memungkiri ada juga yang bisa 3 kali, ada juga yang bisa lebih dari itu. Karena kemungkinan dia seringnya sikat gigi saat mandi. Mungkin di sini yang mandi sehari 3 kali ada? Nggak ada, Kak. Ada sehari 2 kali ya? Iya. Biasanya mereka fokus untuk bermain. Iya. Giginya pas sekali. Iya, ada di 2 kali. Jadi adik-adik harus rajin mandi. Mandi Terus pun rajin 3 menggosok kali. gigi. Nah, kita harus jaga kebersihan gigi dan mulut, kita harus jaga kebersihan badan, terus jaga kebersihan diri sendiri ya. Baik, kalian tuh perempuan di sini harus menjaga diri kalian sendiri. Terus di sini udah pernah belum melakukan cek gigi kalian ke pelayanan kesehatan gigi atau ke dokter gigi? Ada yang pernah? Belum. Takut, Kak. Kenapa takut? Nanti Disuntik. Terus apa lagi? Dapat apa lagi? nanti
dicabut. Dicabut, terus ada lagi. Dokternya suka marah-marah. Suka marah-marah, galak banget. Terus ada lagi nggak ada lagi. Nah sebenarnya gini adik-adik ya, nggak semua kita pergi ke pelayanan kesehatan gigi atau ke dokter gigi itu nggak langsung disuntik, nggak langsung dicabut, nggak dimarah-marah itu enggak. Tapi kita disitu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi nggak semuanya langsung disuntik, langsung dicabut, langsung di apa-apain giginya enggak. Jadi adik-adik jangan takut untuk melakukan cek kesehatan gigi kalian. Berapa sih kak kita minimal untuk cek kesehatan gigi dan mulut? 6 bulan sekali dalam setahun. Ya, jadi pesan kakak di sini, ceklah kesehatan gigi adik-adik semuanya ke pelayanan kesehatan gigi atau bisa ke puskesmas, ke dokter gigi, ya. Ajak orang tuanya bilang, daripada kalian merasakan sakit gigi seperti temannya sakit gigi itu enak nggak sih? Nggak enak kan? Susah makan nggak? Susah tidur nggak? Iya. Bener nggak? Bener kan? Tidurnya. Nah itu, daripada kalian merasakan sakit, lebih baik kalian cek gigi kalian ke dokter gigi, ke pelayanan kesehatan gigi. Untuk apa? Itu salah satu pencegahan untuk penyakit gigi seperti itu tadi. Gigi kalian berlubang, ya. Tapi kalian masih SD, kelas berapa ini? Kelas 6. Kelas 6. Nah, kelas 6 ini lagi mulai-mulainya ini biasanya dia, kecil-kecilnya ini adik-adiknya ini. Tidak lama lagi masuk SMP. Nah, tuh jadi harus menjaga kebersihannya gigi dan mulutnya, kebersihan badannya juga. Karena kalau gigi kalian rapi, bagus, nanti banyak cowok yang suka loh. Ini kan pacaran. Oh, jomblo nggak kan? Oh, jomblo ya. Kalau lagi kan masuk SMP. Nah, banyak cowok-cowok ganteng. Masa iya kalian mau saya gigi kalian kebintang mau? Ya. Nah, jadi tuh ceklah kesehatan gigi kalian. Oke adik-adik? Oke. Di sini kakak udah selesai melakukan pembukaan. Nah, kakak ingin kalian paham semuanya. Nah, apakah adik-adik ada yang belum paham? Boleh bertanya tadi sama yang kakak. ditanyakan? Bertanya sama kakak siapa? Boleh, bebas. Bebas Mau aja. sama siapa? Mau abang ganteng sih Melani boleh. Abang ini jomblo kebetulan. Ya sama kakaknya lah. Dah. Kakak kirain tadi pacaran kakak. Iya. Kita ini teman. Teman tapi mesra ya. Iya. Ayo ada yang Ada yang ditanya banyak. boleh. Silakan. Perkenalkan tuh namanya siapa? Perkenalkan, saya Syaimah. Di sini saya ingin bertanya, Kak. Cara menyikat gigi yang baik itu bagaimana ya, Kak? Oke, menanyakan cara sikat gigi Iya, yang baik dan baik dan benar. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Gimana kak? Boleh, namanya siapa? Ayo sebutin. Nama saya Neza. Pertanyaannya kenapa sikat gigi itu harus pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur? Oke, pertanyaannya bagus. Ada lagi? Gak ada? Yang di belakang? Enggak. Gak ada yang mau ditanyakan lagi. Adanya yang ini kenapa diem aja? Itu apa? Apa nih? Apa ya? Asap lambung. Jadi yang pagi-pagi itu harus makan Iya, dulu baru iya, sekolah. kalian juga harus sarapan kalau berangkat sekolah ya. Sekolah sudah berapa jadi? 7. Ke sekolah diantar sama ojek? Ya, ada. Sama supir. Wow, ini ada apa? Pakai bendera ya. Pakai pajero. Oh, biasanya pakai helikopter juga. Helikopter. Oke, kita juga udah dari Kak Apa namanya? Sema sama Reza. Reza. Jadi ada yang bertanya bagaimana sih cara menjaga gigi yang baik dan benar. Oke, tadi di sini kakak bawa poster tentang cara sikat gigi yang baik dan benar. Bisa dilihat di depan apa ya? Nampak. Nah, jadi yang pertama itu harus memilih sikat yang baik dan benar. Gimana sih kak? Yang tangannya lurus, terus sikat bulunya yang lembut. Kemudian kita memilih pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, langkah pertama kita siapkan sikat gigi, kedua siapkan air untuk berkumur-kumur, kemudian kita oleskan pasta gigi ke sikat gigi sebesar biji jagung. Kemudian kita berkumur-kumur.
Setelah itu kita sikat gigi bagian depan dengan cara memutar sebanyak 8 Kali. Gimana kalau memutar? Ini, oke. Kemudian untuk selanjutnya sikat gigi bagian pipi. Sama gerakannya memutar sebanyak 8 Kali. Bagaimana caranya? Memutar. Kemudian setelah itu kita di bagian bidang Punya. Gimana kak gerakannya? Maju mundur. Sebanyak 8 Kali. Gimana maju mundur? Maju mundur sakti. Ya. Kemudian setelah itu kita sikat bagian dalam sebanyak 8 Kali. dengan gerakan mencongkel. Nah, kemudian sikat bagian lidah sebanyak 2 kali. Oke. Kemudian kita berkumur. Setelah itu kita bersihkan sikat gigi, kita letakkan kembali sikat gigi ke tempatnya. Baik, mengerti adik-adik semuanya? Mengerti. Sama? Paham? Paham. Oke baik, saya akan minta pertanyaan dari adik Nesa. Kenapa pagi harus sikat gigi dan malam harus sikat gigi juga kan? Ya, yang pertama pagi harus sikat gigi. Yang pertama itu karena saat kita tidur air liur berkurang sehingga bakteri bisa berkembang secara cepat. Yang kedua, kalau misalnya pagi langsung sarapan dan tidak menggosok gigi itu sisa makanan dan bakteri itu mengandung asam dan merusak memari gigi kita. Nah, yang ketiga adalah setelah sarapan harus menggosok gigi biar sisa-sisa makanan di mulut bisa dibersihkan. Nah, yang kedua, kenapa malam harus menyikat gigi? Yang pertama, karena kalau kita tidak menggosok gigi itu sisa-sisa makanan yang di mulut akan menghasilkan bakteri. Jadi harus sebelum tidur harus menggosok gigi biar sisa-sisa makanan nggak ada di mulut. Mungkin spesifiknya begini, karena kan kalau misalnya kita pagi itu kan bangun tidur air liur kita kan berkurang nih, terus kemudian kita makan. Nah dari kita makan kemudian dari makanan itulah yang bisa mengakibatkan kerusakan gigi karena bakteri pada dari gigi. Pada itu kita menggosok gigi setelah makan. Jadi kita beraktivitas, kalau beraktivitas kita makan makanan lagi, minum lagi, dan akhirnya adalah malam karena sudah banyak kita makan yang manis-manis, yang berlebihan, yang berlemak segala macam, kemudian kita makan manis yang sama nempel kayak sopar gitu, jadi kan nggak tahu ya. Jadi namanya malam itu kan waktu istirahat, jadi kita harus membersihkan gigi dan dengan cara menggosok gigi tadi supaya giginya bersih, tidak ada berlubang, mencegah penyakit gigi yang lain. Oke, paham ya? Paham. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Kakak pamit ya. Dadah. Terima kasih, Kak.